sampai ayat 27 surah Abasa. Jadi pada pertemuan yang lalu Allah sudah memberikan gambaran. Bahkan ini menunjukkan kepada falyanzuril insanu ila ta'ami. Kalau di dalam tafsir Sawi beliau mengatakan hadza yadullu ala ta'addudatun ni'am fi hayatil insan. Jadi menunjukkan nikmat Allah itu banyak sekali. Jadi artinya apa? Nikmat itu bukan dari segi diberikan roh kepada kita, diberikan udara dan lain sebagainya, dan bukan juga panca indera. Tetapi tanaman-tanaman juga, bumi juga, itu merupakan nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada manusia. Sehingga Allah mengatakan di dalam surah Ar-Rahman, wal arda wada'aha lil anam. Itu bumi itu dengan isi-isinya untuk manusia saya ciptakan, kata Allah. Cuma manusia saja yang tidak bersyukur, tidak pandai bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat 27 ini itu erat kaitannya dengan pada ayat sebelumnya, falyanzuril insanu ila ta'ami. Itu mengajak manusia untuk berpikir, mengajak manusia untuk menelaah. Coba kamu lihat, betul enggak nikmat ini dariku, kata Allah. Artinya apa? Sampai sekarang tidak ada yang berani menyanggah apapun yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berani menyanggah. Dan tidak ada yang berani menyanggah kalau itu di tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya itu diberikan nikmat oleh satu zat yang patut disembah oleh manusia, itu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ambatna fiha habba. Ini fa apa ini? Ada yang mengatakan fa ifsah. Ada yang mengatakan fa ini adalah fa tafri. Jadi fa ifsah apa? Fa ifsah menerangkan kalimat yang di belakang kalimatnya sudah tidak ada lagi. Artinya sebuah cerita yang panjang sekali, tapi cerita itu tidak bisa dimasukkan kemari, cuma dinalar saja, dimasukkan ke dalam tafsir, ditafsirkan, kemudian dijelaskan dengan fa ifsah atau fa fasihah namanya. Satu lagi fa tafri. Fa tafri itu apa? Fa yang berhubungan dengan ayat di belakang. Mana hubungan dengan ayat di belakang? Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Coba perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung beberapa pengertian. Jadi Allah menyuruh kita, coba lihat biji-bijian yang kalian tanam itu, kata Allah, di tanah, kalian siram dengan air. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kita sudah pernah membahas pada pertemuan yang lalu. Itu yang terbelah itu bukan tanah, tidak, tetapi yang terbelah adalah biji-bijian itu yang terbelah, sehingga dia bisa tumbuh. Fa ambatna fiha habba. Kemudian akan biji-bijian tadi akan bisa tumbuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa ambatna, ambata itu berasal dari kalimat nabata yang butuh, bisa tumbuh akibat disiram air oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, Allah ingin mengatakan kepada manusia, begitulah nanti kalian aku bangkitkan di padang mahsyar, kata Allah. Artinya kalian sudah mati, wadah kalian sudah hancur. Ini kan wadah kita. Tubuh ini adalah wadah di mana nanti roh itu mencari wadahnya kembali ketika nanti di padang mahsyar. Jadi makanya kita ini setiap bayi yang lahir itu kan wadah roh. Walaupun roh itu tinggal di wadah itu cuma sebentar saja. Dan dia harus tinggal di wadah itu. Kenapa? Karena nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dengan wadah yang sama dia akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar oleh Allah. Maka ketika itu dia akan mencari wadahnya. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini tafsiran yang kedua dari ayat ini. Ada yang mengatakan pertama sekali ketika kita meninggal dunia, supaya roh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua, Rabbun di sini adalah tubuh. Rabbun adalah Tuhan. Makanya Allah mengatakan irji'i ila rabbiki. Ini sekarang sudah tiupan sangkakala yang kedua, kata Allah. Sekarang kamu kembali kepada wadahmu, kembali kepada Tuhanmu. Jadi Tuhan roh itu mana? Tuhan roh itu telah tubuh. Kembalilah. Radiyatan mardiyah. Dalam keadaan diridai, dalam keadaan kamu ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang pertama. Artinya Allah ingin memberikan pemahaman kepada manusia. Kalau kalian tidak yakin kepada hari kebangkitan, coba lihat biji-bijian
biji-bijian yang kalian tanam itu, kalian siram dengan air, dia padahal sudah mati tetapi dia bisa hidup kembali. Satu. Pemahaman yang kedua, Allah menyuruh kita untuk melihat begitulah proses hidup. Proses hidup manusia dari yang tidak ada kemudian menjadi ada. Kemudian setelah itu tumbuh-tumbuhan itu menjadi tinggi, besar, memberikan buah-buahan. Setelah itu dia akan mati. Begitulah kehidupan. Dia diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk menelaah. Makanya ayat ini berhubungan dengan ayat yang di belakang. Fal yanzuril insanu ila ta'ami. Mengajak manusia untuk meneliti. Coba kamu lihat, coba kamu teliti. Begitulah kehidupan. Inilah yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di, yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu yang menciptakan, alladzi khalaqal mauta. Kok menciptakan mati? Ada apa dengan kematian? Berarti kematian itu hidup juga. Ada apa dengan mati sebenarnya? Maka Ibnu Abbas mengatakan, ini ayat ini namanya majas mursal alaqah itibar masayakunu. Artinya apa? Diciptakan manusia di dunia ini untuk apa? Untuk mati. Maka langsung Allah ungkapkan, alladzi khalaqal mauta. Saya ciptakan kematian. Padahal kalimatnya sebenarnya panjang. Saya ciptakan manusia dengan proses-proses, dia hidup terus. Akhirnya apa? Dia akan mati. Ini dibuktikan dengan firman Allah di dalam Al-Quran ketika Allah berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Saya tidak menjadikan ya Muhammad orang sebelum kamu min qablikal khuld. Tidak ada orang kekal sebelum kamu. Siapa? Thobar kekal. Fir'aun kekal, hana Fir'aun kamatim. Numrud kekal, hana kekal Numrud. Ya. Numrud kamatim. Raja Bakhtansar, seorang raja Bani Israel yang membakar Taurat supaya apa? Bani Israel tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Abeh cikanya tidak ada juga. Jadi artinya apa? Diciptakan alladzi khalaqal mauta. Allah lah yang menciptakan kematian. Maksudnya apa? Menciptakan hidup ini rentetannya panjang sekali, kemudian setelah itu dia akan mati. Wal hayata, dan menciptakan kehidupan. Kehidupan yang mana? Kehidupan ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, tiupan sangkakala yang pertama. Artinya manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk dihidupkan kembali nanti di padang mahsyar. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Tabaq itu kalau kita lihat dari segi bahasanya, tabaq itu lantai. Tabaq artinya berlapis-lapis. Jadi maksud la tarkabunna tabaqan an tabaq, kalian akan melalui proses-proses ini. Artinya apa? Proses kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua dan meninggal dunia. Proses itu akan kalian lalui, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan lagi bukan proses itu, tetapi proses apa? Proses di alam roh. Semua ada di alam roh. Kemudian dia hidup sebentar, walaupun cuma sedetik saja di dalam kandungan, walaupun cuma sedetik saja di dalam wadahnya. Kemudian setelah itu dia mati. Mati apa? Ke alam barzakh. Semua orang akan masuk ke alam barzakh. Semua orang akan dapat tinggal di wadahnya walaupun cuma sebentar saja. Dan semua orang akan dibangkitkan di padang mahsyar. Tidak ada yang tidak dibangkitkan. Ya. Semua orang akan digiring apakah ke dalam surga atau ke dalam neraka. Inilah yang dimaksudkan dengan latar kabunna tabaqan an tabaq. Jadi artinya ini fa ini, kalau kita lihat fa ifsah, ini cerita tentang cerita sebelum ini. Kalau kita lihat ini fa tafriq, ini fa ini menjelaskan tentang falyanzuril insanu ila ta'ami. Artinya menyuruh untuk meneliti, menelaah apa betul seperti itu. Coba lihat tumbuh-tumbuhan. Biji-bijinya kan sudah mati, tapi coba siram dengan air, kata Allah. Ketika itu dia bisa tumbuh. Begitulah saya menghidupkan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitulah proses hidup kalian. Begitulah saya hidupkan kalian. Ada dua pemahaman. Proses hidup kalian. Pertama tidak ada, kemudian menjadi ada. Atau yang kedua, begitulah buktinya saya bisa menghidupkan kalian. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, semua itu akan bangkit kembali, kata Allah. Kita lanjut. Wa 'inaban wa qatba. Ini kalau ada terjemahan coba dibaca sebentar. Coba dibaca. Anggur dan sayur-sayuran. Ya, ini sudah keliru kok sayur-sayuran ini. Coba ada yang lain lagi? Ada lain lagi? Anggur dan qatba, sayuran.
Inab itu tidak ada yang membantah. Inab itu anggur. Sekarang nanti pertanyaannya, kenapa mesti di ayat ini ada anggur? Kenapa tidak ada lain? Wa inaba wa qatba. Qatba itu pohon yang ada rantingnya. Jadi bukan sayur-sayuran. Jadi qatba itu asyajara lahu husnun au ahsan. Pohon yang ada rantingnya seperti pohon mangga ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa mesti anggur dan pohon mangga? Kenapa tidak yang lain? Ini dua pohon ini mewakili tumbuh-tumbuhan yang lain. Disebutkan anggur, anggur mewakili tumbuh-tumbuhan yang jadi artinya dia bergantung di tempat yang lain. Satu. Yang kedua, qatba wa zaituna wa qatba. Jadi qatba itu mewakili pohon-pohon yang lain, pohon kelapa mandum yang ada ranting-rantingnya itu pohon mangga dan lain sebagainya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan itu untuk kalian, kata Allah. Jadi semua pohon itu, pohon anggur dan yang seperti anggur, itu semua itu coba ambil biji-bijiannya kalian tanam, kemudian kalian siram, akan tumbuh, kata Allah. Makanya di sini disebutkan dengan wa inaba wa qatba. Makanya di surga nanti kan ada anggur juga. Ketika nanti penduduk surga mengatakan, ini pernah saya lihat mutasyabiha, dulu sama juga. Dijawab oleh Ibnu Abbas, betul. Ketika seorang masuk ke dalam surga, dia akan mendapatkan anggur, tetapi cuma bentuknya saja, rasanya berbeda. Makanya nanti kalau ada yang menggambarkan begini, di sini di surga ada anggur, di dunia kan ada juga anggur. Apa juga katanya surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenapa ada buah yang sama? Betul kata buah yang sama. Wa utubihi mutasyabiha. Kok kami didatangkan buah yang sama? Dijawab oleh Ibnu Abbas, betul buahnya sama, bentuknya sama, tetapi rasanya berbeda. Jadi tidak seperti anggur yang kita rasakan di dunia dulu, anatamaya. Ini yang pertama. Yang saya tumbuhkan kata Allah, wa zaituna wa inaba wa qatba. Jadi inab dan qatba. Inab itu mewakili anggur, mewakili tumbuhan yang merambat. Kemudian yang kedua, qatba itu adalah pohon kullu syajaratin. Setiap pohon talat aksanuhu, lahu aksanun wa lahu husnun wa aksan. Pohon yang ada ranting-rantingnya. Berbeda dengan pohon anggur. Ya, sudah. Yang pertama. Kemudian yang kedua kata Allah, wa zaituna wa nakhla. Saya juga bisa menumbuhkan kata Allah buah zaitun dan buah pohon zaitun dan korma. Di situ gitu juga ada, zaitun dan korma. Pertanyaannya, kenapa zaitun dan korma? Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah bersumpah, wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Kenapa mesti buah tin dan zaitun? Kenapa tidak buah yang lain? Buah yang lain padahal lebih mahal lagi. Yang buah tin, buah zaitun, yang tajak murah ini, ana mahal ini zaitun. Lebih mahal buah-buahan yang lain. Nah, buah-buahan apa namanya itu? Kalau di Arab itu ada apa namanya? Buah kiwi ada juga, mahalnya luar biasa ya. Atau ada buah-buah yang lain, kenapa tidak dimasukkan buah itu di sini? Wa zaituna wa nakhla disebutkan oleh Ibnu Abbas karena dua buah-buahan ini, wattini wa zaitun, itu nilai gizinya luar biasa. Satu. Disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, wattini wa zaitun, itu yang dimasukkan tin dan zaitun bukan buah tin dan zaitun, tidak. Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Waktu itu buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh di Syam, di Palestina. Seorang nabi yang diangkat di Palestina adalah Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya Allah bersumpah, saya bersumpah demi Nabi Isa alaihissalam yang dia tinggal di Palestina, yang di Palestina itu waktu itu banyak tumbuh buah tin dan buah zaitun. Wattini wa zaitun wa turi sinin, demi bukit Tursina. Apa hebatnya bukit Tursina? Kenapa tidak disebutkan saja bukit yang dimana Rasulullah menerima wahyu pertama sekali di Gua Hira? Kenapa tidak wal Hira? Kenapa waktu di sini? Ya. Karena di situ ada sejarahnya, kata Imam Al-Qurtubi. Allah sebenarnya bersumpah bukan demi bukit Tursina, tidak. Saya bersumpah demi bukit Tursina. Di bukit Tursina itu saya sering berdialog dengan seorang nabi namanya Musa alaihissalam. Pada hakikatnya Allah bersumpah, saya bersumpah demi Musa alaihissalam yang saya berdialog dengan dia. Wa kallamallahu Musa taklima.
di sebuah bukit namanya Bukit Tur Sina, Bukit Tur. Dua. Wa hadzal baladil amin. Setiap penyebutan balad di dalam Al-Qur'an itu selalu kepada kota Mekah Al-Mukarramah. Wa anta hillum bihadzal balad. Ya, balad. Artinya apa? Allah bersumpah. Saya bersumpah demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Ya. Wa hadzal baladil amin. Kota Mekah adalah kota yang aman, Masjidil Haram. Ini diperkuat oleh Imam Al-Qurtubi. Itu diperkuat dengan Injil. Rupanya Injil ada juga yang seperti surah At-Tin wa Zaitun. Mana itu? Ja'allahu min turi Saina wastaghraqa min sa'ir wasta'lana min jibali faran. Ini yang saya baca ini bukan Al-Quran, tapi Taurat ya. Taurat yang sudah diterjemahkan oleh Warakah bin Naufal ke dalam bahasa Arab. Ja'allahu min turi Saina. Allah itu datang dari Bukit Tur Sina. Artinya apa? Allah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Wastaghraqa min sa'ir. Dan juga pernah muncul di Sa'ir. Sa'ir itu sebuah kota itu di Palestina namanya Sa'ir. Ada yang mengatakan Bukit Sa'ir. Disitulah lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Artinya Allah bersumpah juga dengan Nabi Isa. Wasta'lana min jibali faran. Di Mekah ada Jibal Faran namanya. Jibal Faran. Artinya apa? Jibal Faran adalah simbol kalau Nabi Muhammad lahir di kota Mekah Al-Mukarramah. Demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bedanya apa? Kalau di waktu di sini Nabi Isa, Musa, Muhammad. Kalau di dalam Taurat duluan Nabi Musa dulu. Ya Allah min turi Saina, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat ini kenapa ada wa zaituna wa nakhla, demi buah zaitun dan demi korma ya. Ini diperkuat lagi begini. Ketika Maryam dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Maryam hamalat sa'ah thumma waladat. Maryam itu melahirkan mengandung cuma 1 jam saja. Setelah datangnya Jibril, ketika ketemu dengan Jibril di Baitul Maqdis, ketika itu Maryam bertanya, "Kamu siapa? Jauhlah dari saya." Kemudian apa kata malaikat? "Saya adalah malaikat Jibril yang ingin memberitahukan kabar gembira kepadamu. Sebentar lagi kamu akan mengandung seorang anak." Sehingga dikatakan oleh Maryam, "Bagaimana saya punya anak? Walam yamsasni bashar." Laki-laki tidak ada seorang pun yang mendekati saya dan saya belum menikah dan lain sebagainya. Dijawab oleh malaikat Jibril, Allah kalau ingin menghendaki semuanya akan terjadi. Maka Maryam waktu itu sudah mulai mengandung ya. Sehingga dilihat oleh Yusuf An-Najjar, seorang penjaga Baitul Maqdis. "Ya Maryam, apa yang kamu lakukan ya Maryam? Kenapa kamu bisa seperti ini?" Akhirnya Maryam lari ke sebuah tempat, ada lembah namanya Bethlehem. Ada yang mengatakan bukan di situ tapi di samping sebuah sungai yang sungainya sudah kering. Maka ketika itu Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu nasyam mansiya. Dalam satu ayat lagi dibaca wa kuntu nasyam minsiya. Ya Allah, saya sudah malu sekali ya Allah. Tolong ya Allah matikan saya, jangan jadikan saya seperti ini karena saya malu sama penduduk ini ya Allah. Saya sudah sudah mengandung dan akan melahirkan sebentar lagi ya Allah. Maka ketika itu apa? Air yang tidak mengalir, dulu tidak ada airnya, air itu sudah datang kembali. Kemudian ada pohon korma yang sudah kering, pohon korma itu tumbuh kembali. Makanya Allah mengatakan kepada Maryam, "Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya." Kamu kalau mau makan, ya, tolong kamu goyang pohon korma itu. Akhirnya digoyang pohon korma itu, makanya biji korma itu, korma itu diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka penafsir mengatakan makanan yang bagus bagi bayi yang baru lahir itu adalah korma, ya, buah korma. Maka disinilah dikatakan wa zaituna wa nakhla. Maka zaitun itu ada buah zaitun, ada minyak zaitun, ya. Makanya kadang-kadang ada orang minyak minyak zaitun, ya. Ini sudah yang kedua. Artinya apa? Buah zaitun itu yang menumbuhkan saya. Kemudian pohon korma itu yang menumbuhkan juga saya. Kenapa tidak bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari biji yang mati, kalian tanam, kalian siram, kemudian dia bisa tumbuh. Ini proses-proses supaya manusia berpikir. Maka ayat ini itu erat kaitannya dengan falyanzuril insan. Nadara, kita sudah pernah membahas, nadara itu penelitian. Bukan melihat saja, tidak. Bukan melihat oh ini begini, melihat tidak. Bukan melihat dia sudah jadi, tidak. Melihat bagaimana proses dibuatnya ini. Itu namanya nadara. Makanya Allah melihat falyanzuril
insanu ila ta'ami. Coba lihat makanan yang ada di sampingmu. Jangan kamu terima instan begitu saja. Coba lihat, padi ini dari mana? Coba lihat. Bagaimana tumbuh padi ini? Coba kamu lihat minum yang kamu minum. Dari mana air itu? Apakah turun sendiri dari langit? Ataukah saya yang turunkan dari langit? Coba kamu pikirkan, kata Allah. Ya. Kamu sudah saya berikan akal, kata Allah. Coba kamu pikirkan. Dan setelah kamu pikirkan kenapa kamu menyembah selainku juga, kata Allah. Maka di Al-Quran disebutkan afala ta'qilun 22 kali. Kemudian dalam ayat lain dalam bentuk iltifat afala yaqilun 24 kali. Dua-dua menyatakan kalau digabungkan menjadi 46 kali. Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, kenapa tidak menggunakan otakmu, kata Allah. Kamu sudah saya berikan otak yang luar biasa. Kenapa bisa kuat ini, bisa kuat itu, tapi kamu tidak pernah kenal kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi artinya kita jangan cerdas otak saja. Jangan cerdas intelektual saja, tapi harus cerdas juga spiritual. Kaum Samud dihancurkan oleh Allah sebab dia cerdas intelektual, ininya tidak cerdas. Ininya luar biasa, dipuji oleh Allah. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tiang yang dibuat oleh kaum Ad, rumah yang dibuat oleh kaum Ad, istana yang dibuat oleh kaum Ad, tidak pernah ada yang buat sebelumnya, tidak ada. Begitu hebatnya mereka, kata Allah. Kaum Samud dipuji lagi oleh Allah. Alladzina jabu sakhra bil wad. Tidak ada orang seperti kaum Ad, kaum Samud bisa memahat batu menjadi rumah. Enggak ada. Kita nyuji grup di Kandipurut, Igrana, Bancu. Jadi enggak ada yang memahat, saya pun enggak ada yang memahat. Jadi artinya apa? Kita mau yang instan. Tapi mereka itu dia pahat ya, Pak. Dia pahatnya sehingga menjadi rumah. Karena nilai finansial batu itu luar biasa. Memberikan masukan kepada mereka. Akhirnya apa? Mereka menyembah batunya. Maka kaum Samud ditembak batai tembak. Kenapa? Batu itu memberikan nilai finansial yang luar biasa. Ini sama seperti orang itu ketika dia punya jabatan, dia sembah jabatannya, Pak. Ya, wate ka bangku banyak ka setreh ya, Pak. Bahkan hanale Tuhan kenyan, Pak. Hanale jabatan kenyan. Sang-sang jabatannya udah menyohanale kabe ka batelo, kabe ru kilo gimana? Kabe ru kilo. Ada orang yang menyembah dunia. Ada orang yang menyembah duit, menyokkan bengkel. Ada orang yang menyembah dokter, bukan dokter, Pak. Menyokkan dokternya anu ilon hana udip, ya, Pak. Menyokkan dokternya urucilo hana pulih, ya, Pak. Maka ketika orang tua kita meninggal atau apa, yang gara-gara drone ya, bukan dokter ya. Gara-gara drone urucilo meninggal, ya. Ini artinya apa? Menjadikan seorang itu sebagai Tuhan dia. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh, cuma kamu pikir dulu, kata Allah. Ini karena apa? Kenapa menjadikan sebagai Tuhan? Karena yang memberikan kontribusi yang tinggi adalah beliau. Maka Allah mengatakan begini, kamu jangan sembah matahari yang memberikan kontribusi banyak kepada kamu, tapi sembahlah yang lebih dahsyat daripada itu, yang menciptakan matahari itu. Kamu jangan menyembah dunia, menyembah dunia, karena apa? Ada yang lebih dahsyat dari dunia ini, yang menciptakan dunia itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu sembah matahari, ya, Pak. Ada yang lebih dahsyat dari matahari, yaitu yang menciptakan matahari dan bulan. La tasjudu li syamsi wala lil qamar. Jangan sembah matahari dan bulan, ya. Ini konsep tawakal, ya. Jadi konsep tawakal apa? Semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada penyakit, takutlah kepada yang memberikan penyakit. Nyo katanya watetro penyakit, hanayo le ke Allah bih, hanayo le yang ia penyakit. Apa lagi bicara oleh penyakit yang lagi menjerah mati, tinggal mati tapi ya, Pak. Pokoknya mati, karena saham dia banyak sekali, amal ibadah kurang, maka takut dia pada mati. Yang mati bagi pandul. Ya. Tidak pernah dia takut kepada yang memberikan penyakit itu, dan dia tidak pernah terbayang untuk supaya penyakit itu diangkat oleh yang memberikan penyakit itu juga. Maka menyemprot penyakit, takut Allah, ya, Pak. Artinya apa? Ya Allah, ngangkat penyakit yang hidup. Kamu lagi maaf, ya Allah. Ya. Karena kata Imam As-Sa'di, innallaha la yu'adzibu qauman illa bidzambin. Allah tidak mengazab satu kaum kecuali mereka buat dosa. Ini ba'ilsak namanya, atau ba musahabah. Ba'ilsak maksudnya apa? Setiap seorang buat dosa, setiap seorang buat maksiat, itu azab sudah mengikuti dia. Tinggal waktunya saja. Ketika dia bertobat, azab ini jauh lagi, Pak, jauh lagi. Dia buat maksiat, dekat lagi azab ini, Pak. Inilah namanya ilsak. Artinya selalu dia dekati. Ya. Kita lanjut lagi. Wa fakihatan wa abba. Ini saya juga butuh kepada terjemahan, coba dibaca. Oh, ini hadaika ya, kembali.
Fa'ambatsna fiha habba wa 'inaba wa qatba wa zaituna wa nakhla wa hadaika ghulba. Ini enggak usah terjemah, nanti istilah itu saya terjemah. Hadaik begini. Hadaik itu kebun-kebun. Kalau kita lihat nanti tak kalian nak kebun korma, nak kebun pun nanti menyebutnya di sini. Kebun korma, kemudian durian dan lain sebagainya. Yang lebat-lebat. Artinya Allah ingin mengatakan begini. Coba kamu lihat. Apakah dia langsung lebat seperti itu? Apakah dia langsung panen seperti itu? Tidak, kata Allah. Dia melalui proses-proses, kata Allah. Manusia apakah hebat begitu saja? Tidak. Dia melalui proses, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah hebatnya itu akan terus begitu saja? Tidak. Ada kita mengaku-akukan nyoba kaya elonnya, suatu saat akan mati juga bakayanya. Walaupun dah pernah nyoba kaya katrekhan bakai, suatu saat dia akan patah dan mati juga. Apakah kena don hebat kan, suatu saat akan mati juga. Jadi makanya Karun kan mati sih. Kemudian Numrud lagi. Numrud di dalam tafsir itu dikatakan orang yang paling kaya, orang kufur yang paling kaya, raja kufur yang paling kaya di dunia, Numrud. Satu lagi Bakhtansar. Itu raja kufur yang paling kaya di dunia. Sedangkan yang mukmin yang paling kaya di dunia itu Nabi Sulaiman dan Nabi Zulkarnain. Dua itu yang mukmin. Berarti yang mukmin dua, yang kufur dua. Dah menurutnya. Ya. Jadi artinya tapi menyebut lagi Nabi Sulaiman hanahan jile. Karena Nabi Sulaiman kali berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada saya kekayaan yang tidak Kau berikan kekayaan itu kepada orang lain. Ya, jile dah lagi. Jadi ya Allah najulu lebih kaya dari Nabi Sulaiman ya hana pun dah. Iki malaikat itu. Iki malaikat pun lagi dah. Jadi artinya apa? Sudah diminta oleh ini. Ini sama seperti begini. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ada 70.000 orang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya. Ketika itu bangunlah seorang sahabat namanya Akasyah. Ya Rasulullah, dia angkat tangan, Pak. Doakanlah saya supaya saya masuk ke dalam 70.000 itu ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Kamu masuk ke dalam 70.000 itu. Akhirnya semua sahabat lucu ya Rasulullah. Oh hanjili karena dia Akasyah hanjili ya doa ni Pak. Kalian cuma ini saja pun hanya berdoa-doa Allah mudah-mudahan kamu. Yang inilah yang kaitanmu Akasyah. Nama dia Akasyah. Ya. Makanya orang supaya seperti itu maka menamakan anaknya Akasyah. Akasyah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya inilah yang dikatakan oleh Allah kalau hal kebaikan itu yumur-bur kebaikan. Ya. Nyobah lu mentah dengan ini, nyobah lu mentah. Ya. Makanya kalau ini sabiku, lu bah di sabiku, be sabiku, bah sabiku. Berburu-buru maknya. Makanya pergi Jumat akan begitu juga. Siapa yang duluan dapat, duluan datang, pahalanya begini. Yang terakhir akan begini, yang terakhir lagi akan begini. Jadi artinya apa? Menurut bagaimana seorang itu berusaha untuk melakukan sebuah kebaikan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini wahadaika ghulba. Ini majas ini, kalimat majas. Majas ini apa? Bukan kebunnya yang lebat, tetapi yang lebat pohon kayu. Mana kebun lebat? Gimana kebun lebatnya? Yang lebat pohon kayu. Ya, contoh ini. Saya terlambat dan yang pimpinannya. Kenapa kamu terlambat datang hari ini? Jalan macet. Jalan anak macet Pak. Yang pegang macet motor macet. Ini kan jalan macet, jalan lagi saja. Tinggal saja binanci di jalan. Matanya lu saja binanci jalan. Ke jalan yang macet, motor yang pun di macet, motor macet. Ini begitu juga. Wahadaika ghulba, kebun-kebun yang rindang. Maksudnya apa? Kan kebun yang rindang, pohonnya yang rindang. Ya, contoh lain lagi. Ini namanya majas mursal ala kahaliyah namanya. Nah, ibadah Pak kecil atau kaum muslimin dan muslimat sekalian yang sudah berada di tempat yang berbahagia ini. Ini tempat berbahagia lagi, itu tempat yang ini berbahagia. Yang berbahagia adalah orang yang berada di tempat ini. Ini yang berbahagia. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan lagi fi na'im, di dalam nikmat. Kipa tidraurun dalam nikmat. Rupanya tidraurun berada di dalam surga, yang surga itu dipenuhi dengan nikmat-nikmat. Ya. Dia sebagian orang baca Quran. Masa kita sudah beramal ibadah kita masuk ke dalam nikmat bukan masuk ke dalam surga? Ya, nah. Itulah majas mursal. Artinya digambarkan bagaimana gambaran surga. Surga itu penuh dengan nikmat. Maka seorang itu dimasukkan ke dalam nikmat. Maksud dalam nikmat apa? Di dalam surga yang ada nikmatnya. Pohon-pohon itu rindang, bukan kebunnya yang rindang, tapi pohonnya yang rindang. Ini banyak sekali dalam Al-Quran kita jumpai seperti ini. Sudah, ya ini baru. Wa fakihatan wa abba. Ya, coba Pak dibaca. Dan buah-buahan serta
Ada yang mengartikan ini tidak ada masalah. Fakihah itu buah-buahan apa saja. Wa abba, ada yang mengatakan abba itu buatin. Ada yang mengatakan abba itu bukan rumput saja, tidak, itu masih khusus sekali. Tapi abba di sini matar'ahu al-bahaim, apa yang dikonsumsi oleh binatang-binatang, itu abba namanya. Bisa rumput, bisa dedaunan, bisa apa saja. Yang jelas itu masuk ke dalam abba. Jadi di sini wazaituna apa wafakihata wa abba, semua buah-buahan itu. Artinya Allah ingin mengatakan begini, itu buah itu bukan tumbuh dengan sendirinya, ada prosesnya kata Allah. Prosesnya bagaimana? Proses fotosintesis dengan matahari. Makanya seorang itu harus mengait-ngaitkan semuanya. Coba gunakan akalmu kata Allah. Apakah buahan itu akan tumbuh begitu saja? Tidak kata Allah. Ada pohon yang tidak tumbuh buah-buahannya. Ada nombak adrin likir muah ni dimo. Kedua pelodon ni dimo. Gua bida nombodon kayak dimo. Gua birealo. Kita nanam juga buah pekan mula tapi gua pekan hanai le. Ada apa sebenarnya? Maka Allah menyuruh kita untuk berpikir. Apakah dia tumbuh begitu saja? Apakah manusia begitu saja? Lengkap begitu saja? Tidak kata Allah, melalui proses-proses. Inilah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kenapa Allah tidak menjadikan manusia kun fayakun? Jadi manusia lagi yang maju. Pekan hana. Kenapa ada proses? Proses dari apa? Min mani yumna. Kemudian dari apa? Air yang hina. Kemudian menjadi apa? Darah itu. Kemudian menjadi alaqah. Summa mudghah. Fakasawna al-'idhama lahma. Kemudian ada tulang-tulang, ada daging-daging. Kenapa ada proses seperti itu? Supaya manusia berpikir. Tapi kalau seandainya manusia kun fayakun, jad manusia, hana itu mikir lagi. Pada itu yang kita jadi nahok, jadi lagi wujudnya. Maka ini ada proses. Buah-buahan itu begitu juga. Kenapa ada durian? Maka Allah menyuruh kita untuk berpikir. Coba kamu pikir kata Allah. Apakah dia tumbuh begitu saja? Kenapa daerah lain tidak tumbuh? Kenapa di sini mau tumbuh? Kenapa korma orang lain hebat-hebat? Kenapa kita tidak bagus? Apakah hasilnya begitu saja langsung tumbuh? Tidak kata Allah, ada proses-prosesnya. Proses inilah yang disuruh pikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses dipikir. Karena katanya cara nipu, cara enggak pikir hasil. Hasil dan pikir. Ya. Dan coba hasil mudah. Yang mudah pikir, lo enggak berhasil, nah hasil. Dan kita tidak pernah berpikir yang menumbuhkan itu Allah, yang menurunkan hujan Allah. Kita tahunya kapan? Ketika naik peterujunnya baru dengar Allah pada berdoa, ya Allah nu peterujun ya. Nyuruh ketika jauh belang. Arti ketika jauh belang musim kering. Jadi tidak ada air, tidak ada apa-apa. Dia minta, ya Allah, nak peterujun ya Allah. Nyoh naik peterujun kamu lagi-lagi ya Allah. Kalau seandainya kau turunkan hujan ya Allah, nyoh padi nyoh dilunjuk bacut nyoh hasil kana yatim ke nyoh kejeknya. Mengejuk tu hujan ya Allah. Ketika kejuk hujan ya Allah kala lelam belang. Azan asar Allah Akbar gepermudan. Mana permudan kulim? Artinya apa? Manusia pandainya dia cuma minta saja, tapi tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan wa fakihata wa abba. Semuanya itu kata Allah dari rentetan yang pertama, falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma shaqqaqnal arda shaqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaba wa qatba. Semua itu kata Allah mata'an lakum, untuk kamu kata Allah. Pahai tajih cina cerna cina yang katanya madumai. Itu untuk kamu semua kata Allah. Hana lu laki pajak, hana laki pajak. Ya laki pajak manusia laki pajak. Bukan nyu ada lur tu bayi pajak. Nyu ada lur bayi pajak, mana bayi pajak. Padahal Allah mengatakan itu punya saya untuk kamu, mata'an lakum wa li an'amikum. Dan untuk binatang-binatang kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Yang binatang itu mengkonsumsi punya saya, binatang itu juga untuk kalian kata Allah, untuk kalian konsumsi. Jadi apa lagi kata Allah? Makanya Allah mengulang-ulang dalam Al-Qur'an. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dengan cara bagaimana lain lagi kata Allah. Kipan cara lu pengang kipan cara lain lu. Kalian tidak yakin pada hari kiamat. Kalian tidak yakin kepada nikmatku. Sudah saya berikan beberapa contoh-contoh, tapi hanya yakin sih. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban kata Allah. Apakah mentang mendustai nikmatku kata Allah. Makanya digunakan kalimat tidak takdzibun. Kalau takdzibun sekali saja, tapi ini tukadziban ada tasdid. Artinya apa? Hari ini, besok, terus manusia itu lupa, dia selalu kalau dia sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah diberikan nikmat bisa bernapas, bisa berjalan, sehat, nikmat sehat, hana sakit dan lain sebagainya. Tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Quran disebutkan oleh Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Yang menyudah kira-kira, hanta go kira.
Artinya apa? Mandung dalam nikmat Allah, taih nikmat Allah. Yang menyuruh oleh Allah hanya dengar katanya. Yang kapalo dia hanya dengar. He. Atau kita tidak bisa berjalan, yang kahe ji. Atau tidak nampak apa-apa, yang kahe ji. Atau kita butuh kepada oksigen, butuh oksigen. Kita butuh bantuan, alat bantuan, yang katutah ji. Atau kita butuh ring membuat jantung. Katutah ji lah mana yang menyoring yang kanya hanya benar paling. Kakak tutah juga. Ya. Artinya nikmat itu banyak sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat itu bukan diri kita saja, dari orang lain juga nikmat. Artinya apa? Anak katanya sehatnya kan nikmat. Kita tidak ribut dengan istri kita, nikmat juga. Tidak ribut dengan anak kita, nikmat juga. Jadi nikmat itu wa in ta'budu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, ini baru kata Allah, baru manusia itu akan dia teringat kepada nikmatku kapan, kata Allah. Yang waktu ingat kepada nikmat kapan. Makanya ini ayat terakhir, pembahasan kita terakhir pada ini subuh ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Fa idza ja'atis sakhah. Berarti kiamat itu memang baru itu. Tapi kalau ini enggak ini hana buku kata Allah. Hana buku apa lagi yang keroji. Biarkan saja dia begitu. Artinya apa? Dia tidak mengenalku, tidak ada masalah. Tetapi dalam dua hal dia pasti mengenalku nanti, kata Allah. Dia akan mengenalku siapapun dia. Karena di alam roh dulu mereka sudah mengenalku. Makanya aku katakan kata Allah, aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Kalian tepati janji kalian. Ketika kalian di alam roh dulu, kalian tepati janji kalian akan patuh dan beriman dan taat kepadaku. Kenapa setelah saya berikan wadah, saya berikan fasilitas untuk bisa beribadah, kalian sudah mulai melanggar kepadaku, kata Allah. Ya. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Cuma tepati janji kalian ketika di alam roh. Saya akan menepati janji saya kepada kalian. Saya berikan ini, saya berikan itu, kenyamanan, saya berikan rahmat, saya berikan keberkahan, saya permudah hidupmu, saya buka jalan kepadamu, kata Allah. Tapi dengan syarat, kamu tepati dulu janjimu, kata Allah. Ya. Kalau tepati janji yang ditepati apa? Cuma dua saja janjinya, Pak. Dua saja janjinya. Maka kata Imam Jalalain dalam tafsir beliau, dua saja janjinya. Al-amru wan nahyu. Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Itu saja janjinya. Itu saja. Karena ini adalah bukti kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dikatakan muttaqin, orang takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Maka kalau kita seandainya menjalankan perintah Allah dan masih menjalankan larangan Allah, berarti kalau orang muttaqin. Atau sebaliknya, dua-dua tidak kita lakukan, tidak juga orang muttaqin. Atau salah satu bagaimana? Kita melakukan juga perintah Allah dan melakukan juga larangan Allah. Temayang tahajud lagi, tapi mati lagi. Ya, seimbang. Makanya ada sebagian orang bangga. Lun walaupun urun kepencu korupsi ada kok, lun tahajud, ya bangga ya. Jadi gaknya bangga kaji ke pencuri, kita main tahajud lah bangga. Lun walaupun bibino, bangga, lun temayang tahajud, ya. Lun walaupun bibino, lun kepencu ada kok, lun hafal Quran bangga. Jadi hana malay. Jadi artinya apa? Ini tidak ada nilai sama Allah, hanya nyembah Allah. Allah itu memberikan nilai seorang ketika ininya berfungsi. Tapi ketika ini berfungsi, hanya nyembah Allah. Allah itu hanya nyembah. Maksud ini apa? Akhlak moral. Makanya yang diberikan nilai itu akhlak moralnya. Untuk apa salat? Hanya akhlak, hanya moral, hanya adabnya. Makanya salat itu untuk membentuk karakter akhlak. Kita berpuasa untuk membentuk karakter akhlak. Kita bangun tengah malam tahajud untuk apa? Membentuk karakter akhlak. Kita membaca Al-Quran berapa membentuk karakter akhlak. Kan ya bentuknya. Nyo ada bentuknya. Semua ibadah yang Allah katakan, makanya wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu beribadah. Ibadah itu semuanya membentuk karakter, semuanya membentuk karakter ini. Maka kita bisa menilai, kata Imam Al-Ghazali, kita bisa menilai seseorang itu ibadahnya berhasil atau tidak lihat akhlaknya. Itu cikal akhlak. Menyomong jo ada kok, ini akhlak ini. Kalau hana akhlak berarti temanya hana betul. Menyuhana akhlak berarti puasanya hana betul. Menyuhana akhlak berarti hajinya, umrahnya hana betul. Kenapa hajinya, umrahnya, pahala ibadahnya belum bisa membentuk karakter dia. Karakter dia tidak bisa. Makanya seorang itu akan teringat kepadaku fa idza ja'atis saah. Ketika datang kiamat dia baru hidup berdoa. Tetapi ada dalam secara rinci dalam ayat lain, ini sudah pernah kita bahas juga. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Yang pertama ketika sakaratul maut kata Allah. Seburuk-buruknya dia, sekafir-kafirnya dia, ketika sakaratul maut dia pasti teringat kepadaku kata Allah. Seburuk-buruk akayanu, anu durhaka. Ketika dia mau meninggal, dia pasti teringat terjadi kecelakaan atau apa, dia pasti teringat kurunci, pasti teringat kurunci. Walaupun anaiwo selamanya ijai kabur dia hendak kemana puluhan tahun, tapi ketika dia sakit, nyan ma patron
teringat ya. Begitulah orang kufur kepada Allah. Ketika dia itu mau sakaratul maut, kalla saufa ta'lamun, kamu baru teringat kepada aku kata Allah. Satu. Yang kedua, thumma kalla saufa ta'lamun, kamu akan teringat kepadaku ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Sehingga dia minta kepada Allah. Apa permintaan dia kepada Allah? Ya Allah, jangan kau bagi catatan ini ya. Saya sudah tahu saya akan kau masukkan ke neraka. Kai itu pedro aja, Pak. Kai itu pedro aja, Pak. Maka dia minta kepada Allah, ya laitaha kanatil khadiyah. Ya Allah, depu mati mentang dulu ya Allah. Depu mati mentang. Untuk apa aku mati? Dia minta dimatikan supaya tidak merasai azab Allah. Tapi ketika dia meninggal mau sakit-sakit, ya Allah depu panjang umur, depu panjang umur. Ketika di dunia depu panjang umur, tapi ketika dibangkitkan di padang mahsyar, depu mati, depu mati. Kenapa di dunia depu panjang umur? Ya Allah, nyolun golong puluh hilom proyek mentang nalam, ya mentang nalam. Mau makaji mau sakit ya yo, Pak. Kapan lo sakit yo? Naubatnya, Pak. Yo, Pak. Ketika check in ke sana, check out datang mana-mana rumah, nyuman dilo gimana? Bagaimana proyek saya? Bagaimana saham saya? Bagaimana rental saya dan lain sebagainya? Ya pikirnya, bagaimana harta saya? Icok ligo benda-benda. Dia takut diambil oleh orang lain. Maka dia berdoa pada Allah, "Numpuk panjang umur sampai numpuk sakit lo ya Allah." Ya. Karena teringat itu bukan doa ibadah, apa nih ibadah? Teringat kepada ibadah ketika sakaratul maut, ya baru dengan ibadah. Numpuk panjang umur lo ibadah niat ya Allah, anali ibadah apa nih ibadah lo. Saya rasa cukup sekian. Nanti kita akan perjelas lagi masalah faida ja'atis sakhah. Kenapa dinamakan dengan sakhah nantinya? Sakhah itu orang berteriak. Kenapa kiamat itu identik dengan orang berteriak? Itu insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan satu saja boleh. Ya. Ya. Ayat 31. Surah ini juga. Ya. 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 Binatang kasih pelek makanan buah. Oh ya. Oh ya. Itu makanan itu kan dari ini juga proses juga. Jadi artinya apa? Makanan pakan binatang itu kan dari proses juga, diambil dari unyu atau apa dikumpulkan. Jadi sama seperti, tapi khasiatnya akan berbeda. Lagi kalau di Arab itu kan jarang diberikan pakan begitu. Mereka memberikan makanan yang kering-kering. Makanya ada yang menafsirkan abba itu makanan segar atau kering. Kalau kita binatang di sini jarang makan yang kering, rumput kering. Itu Tetapi kalau makanan di sana orang Arab itu dia rumput kering. Memang itu rumputnya rumput kering yang diberikan untuk itu. Maka ini sama seperti begini. Ada seseorang itu ketika baru lahir diberikan ASI oleh ibunya. Satu. Kemudian ada satu lagi diberikan susu kaleng, kan akan berbeda juga. Walaupun susu kaleng itu proses memang bukan dari ASI juga, susu kaleng itu. Dari lemon, dari part-part udang. Makanya nanti akan mempengaruhi juga kepada ini karakter anak. Kenapa disuruh kasih disusui? Karena karakter ibu supaya jalan ke anaknya. Ya, karakternya, mendidik dari karakter. Kalau ibu suka korupsi, dia berikan anaknya ASI, anaknya ada watak-watak korupsi nabanu. Menyomaknya keruhule atau apa, dia berikan ASI kepadanya, karakter ibunya itu ada mengalir pada anaknya. Ya. Jadi makanya kenapa disuruh menyusui anaknya dan kenapa Aminah dan keluarganya Rasulullah suku Quraisy itu memilih orang-orang khusus untuk menyusui Rasulullah SAW untuk membentuk karakter juga. Ya, membentuk karakter. Makanya Nabi katanya jino kakak jaring hijau ASI ya jaring. Jadi makanya dia hijau tu kaleng, hijau macam-macam. Balai kan hijau tu kaleng. Karena perleh itu menyundi hai no. Oh, hijau. Jadi tanya lagi yang merek tu kaleng itu. Jadi dia bukan ASI. Makanya Rasulullah itu kan 5 orang yang ini. Aminah, Suwaibah, Ummu Aiman, Barakah Al-Habasyiyah, Halimatus Sa'diyah. 5 orang. Ketahanan tubuh Rasulullah luar biasa. Jadi makanya sama seperti tadi. Ketahanan binatang itu dan nilai dia akan berbeda. Binatang yang memakan pakan itu walaupun dia berasal dari ini akan berbeda dengan binatang yang alami. Yang Allah katakan itu allati tar'a an'amakum mata'an lakum wa li'an'amikum. Abba itu yang dimakan oleh binatang akan berbeda seperti binatang makan pakan. Ya, akan berbeda. Ya, itu kan instan, makan itu instan. Nah, yang potong. Artinya apa? Dia hidup dulu dipotong. Setelah berapa hari potong, setelah ini potong. Ada
kalau kita lihat juga berasal dari itu juga ya. Demikian. Sudah cukup ya. Ya, jadi mudah-mudahan